Kongres luar biasa akan kami mulai dari berkirim surat. KLB PSSI tak akan mengaruhi nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Kongres luar biasa atau KLB PSSI tidak akan mempengaruhi nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdul Ghani. PSSI sendiri dijadwalkan menggelar KLB pada tahun 2023 mendatang. Namun atas desakan dari beberapa klub Liga 1, PSSI akhirnya memutuskan untuk mempercepat KLB. Keputusan tersebut berdasarkan rapat Exco yang berlangsung pada Jumat 28 Oktober 2022 kemarin. Pecinta sepak bola Indonesia kemudian mengkhawatirkan nasib Sintayong bersama dengan Timnas Indonesia jika KLB dipercepat. Sebab sebelumnya ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu sempat mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri jika Muhammad Iriawan lengser dari jabatan Ketua Umum PSSI. Hasani kemudian menanggapi pernyataan warganet terkait hal tersebut di kolom komentar unggahan Instagramnya. Hasani menyebut bahwa program Timnas Indonesia akan tetap berjalan tanpa dipengaruhi keputusan pada KLB nanti. Pak, nanti kalau ganti kepengurusan akan berdampak ke Timnas nggak? Soal NPY dan pemain naturalisasi akan lanjut atau tidak? Tanya warganet dengan nama pengguna Rizal Okta _04 di unggahan Instagram Hasani soal KLB. Insya Allah akan berjalan seperti adanya. Jawab Hasani menanggapi pertanyaan warganet tersebut. MNC Portal Indonesia sendiri kemudian memastikan kembali maksud dari tanggapan Hasani itu. Gayung bersambut, Hasani mengkonfirmasi bahwa Sintayong akan tetap membesut Timnas Indonesia apapun keputusan pada KLB nanti. Soal STY aman mas, kata Hasani melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia pada Minggu 30 Oktober. Kontrak Sintayong sendiri akan berakhir pada akhir tahun 2023 mendatang. Di mana sebelumnya PSSI melalui Iriawan sempat menjanjikan perpanjangan kontrak baru, yakni berdurasi minimal 4 tahun kepada Sintayong. Lalu akankah Sintayong bertahan di Indonesia? Malaysia soroti target ambisius Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 dibayangi target tinggi di Piala Asia U20 2023 kali ini. Skuad Garuda Muda pun ditempa dengan keras demi mewujudkan target tersebut. Timnas Indonesia U20 pun ditargetkan mampu melaju ke babak gugur Piala Asia U20 2023. Turnamen itu sekaligus menjadi ajang pemanasan skuad Garuda Muda jelang tampil di Piala Dunia U20 2023. Hal itulah yang menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun yakin bahwa Timnas Indonesia U20 mampu melaju ke babak perempat final Piala Asia U20 2023. Media Malaysia pun menyoroti target ambisius tersebut. Mereka juga takjub dengan agenda persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U20 jelang berkiprah di Piala Asia 2022. Persiapan yang rapi sedang dilakukan. Skuad tersebut terlihat memiliki misi tersendiri untuk tampil lebih baik di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Tulis media tersebut. Kita lihat saja apakah Timnas Indonesia U20 mampu melaju ke babak gugur Piala Asia U20 2023 nanti. Tim asuhan Sintayong sendiri diharapkan mampu tampil baik dan memetik banyak pelajaran di turnamen bergengsi Asia tersebut. 3 naturalisasi pemain Timnas Indonesia era Sintayong dan Luis Milla. Untuk diketahui baik Sintayong dan Luis Milla sama-sama mengandalkan pemain naturalisasi. Namun ada beberapa perbedaan yang bakal diulas dalam video kali ini. Lantas apa saja perbedaan yang dimaksud? Yang pertama, posisi bermain. Ketika mencoba sebagai pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla masih diuntungkan oleh prosedur, yang mana sebuah klub diizinkan mengajukan proses naturalisasi kepada pemerintah. Uniknya, pemain-pemain yang dinaturalisasi di era kepelatihan Luis Milla mayoritas berposisi sebagai penyerang. Mereka ialah Ezra Walian, Vito Gonçalves, dan Ilyas Pasojevic. Hal itu berbeda dengan era Sintayong, di mana pemain-pemain yang diminta Sintayong untuk dinaturalisasi berposisi sebagai pemain belakang. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama. Lalu yang kedua, asal pemain. Di era Sintayong, pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Zain Patinama diketahui memiliki darah Indonesia.
Lalu bagaimana dengan Barklok? Gelandang Persib Bandung ini sempat mengakui memiliki darah Indonesia meski dalam proses pembuktian kepada FIFA Barklok gagal melakukannya. Sementara Luis Milla tidak mempermasalahkan asal-muasal pemain naturalisasi. Terbukti di Asian Games 2018, Luis Milla mengandalkan penyerang asal Brasil Beto Gonçalves untuk mengisi lini depan timnas Indonesia U23. Yang ketiga, proses pengajuan. Seperti yang sudah diutarakan di atas, di era Luis Milla, klub-klub masih diizinkan mengajukan proses naturalisasi pemain. Keputusan ini pada akhirnya menguntungkan klub yang mana mereka menjadi lebih banyak memiliki pemain berdarah asing. Sementara di era Sintayong, klub sudah tidak diizinkan lagi mengajukan proses naturalisasi pemain. Karena itu, proses pengajuan pemain naturalisasi hanya satu pintu, yakni PSSI yang mengajukan kepada pemerintah.